Ya kejadiannya ada pendengaran geder gitu. Jadi tiba-tiba tanah goyang gitu. Pokoknya mah ada goncangan besar aja. Jadi orang semua pada teriak, pada keluar. Saya lari ke rumah, rumah udah roboh. Gitu. Itu cepat Pak terjadinya Pak? Atau getaran itu Iya. rasanya Cepet, cukup lama? cepet tapi sebentar gitu. Oh sebentar. Langsung besar aja gitu. Berapa lama kira-kira itu Pak? Paling 2 detik, 3 detik gitu. Oh sebentar sekali ya Pak ya? Tapi besarnya itu. Tapi perkiraan itu mah gitu. Itu di jam berapa Pak? Kita jam 4 ya. Sudah sering ada gempa gini Pak atau baru pertama? Memang ada 10 tahun sekali ada gitu. 10 tahun sekali ada? Tapi nggak besar begini. Ini yang paling besar Pak? Ini paling besar gitu. Udah retak-retak semua, bisa dilihat di dalam lebih. Mari Bu. Ya lebih ini. Jadi takut. Tadi barusan diturunin gentengnya. Takut ini ya, yang lebih Takut parah roboh di sini. gitu ya, Bu, ya? Takut roboh. Ini listrik pun baru dipadamin. Takut. Ini juga ini Bu? Iya, puing. Karena kemarin ini, karena gempa ini? Iya, ini kan nih dari sini. Tadi barusan ini ditutup, soalnya kan kemarin hujan. Yang bagian dalam banjir, yang bagian ini nih. Ini barusan ditutup tadi. Soalnya ini udah parah, udah hancur. Dinding Iya. sampai retak seperti itu ya Iya, Bu? iya. Kencang sekali nih Bu. Iya, ini di sini pun gitu. Ini temboknya pada rusak. Bagian apa itu Bu? Di belakang ini? Yang di depan ini? Bagian tembok sama semua. Oh ini kamar mandi? Iya, kamar mandi pun airnya udah nggak ada, soalnya ininya pecah. Bagian ininya pada pecah. Kloset pun iya sama, udah nggak bisa dipakai. Iya. Cukup parah Iya. retaknya pemirsa. Bahkan kerusakan rumahnya. Waktu itu Ibu lagi di rumah Bu? Iya, orang tua saya lagi nyapu. Untung aja nggak ketiban ini nih, reruntuhan ini. Oh, posisi orang tua Iya, Ibu di di, mana? di situ, di sebentar. depan pintu. Jadi posisi orang tua Ibu di sini? Iya, di sini nih, nih lagi nyapu. Untuk ini untungnya nggak ketiban ini. Sampai sekarang pun nggak pernah berani masuk ke rumah. Trauma. Nggak mau. Karena kejadian kemarin itu ya Bu? Iya. Awali dari sini ya, memang Indonesia itu ya punya megatrust ya, salah satunya di selatan Jawa dan Sumatera ya. Itu pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, lempeng Australia itu dia menunjam ke lempeng Eurasia, lempeng Eurasianya terangkat ya. Nah, itu kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita buatkan model, nah ini seperti ini ya. Jadi ada lempeng Australia di sini yang menunjam ke lempeng Eurasia. Terlebih Indonesia masuk dalam kategori Ring of Fire itu ya? Nah, ini bagian dari ring of fire ya. Nah, karena lempeng bergerak menunjam, nah ini sebenarnya berarti kan ada energi penggeraknya kan. Nah, ini ada energi penggerak. Nah, ketika di sini terjadi locking zone ya, ada kuncian, nah energinya akan terakumulasi di sini. Nah, ketika lempeng Australia terus bergerak, apa yang terjadi secara model? Nah, ini di bagian Pulau Jawa, ini contohnya di Pelabuhan Ratu. Nah, ini akan terjadi pengangkatan, uplift ya. Nah, ini berarti energi pengangkatan itu ada. Nah, kalau energi terus terkumpul dan suatu saat sudah mencapai titik maksimal akan terilis menjadi gempa dan tsunami. Saya ingin Bang Heri menjelaskan, ini kan ada berbagai macam warna di sini. Dari warnanya apa yang bisa kita tangkap? Nah, yang biru itu berarti permukaan buminya ngangkat. Biru itu berarti biru yang tua ini ya? Ya, yang tua. Dan ini Pelabuhan Ratu di sini. Nah, ini permukaan bumi itu terangkat. Nah, ini artinya berarti ada energi yang mengangkatnya kan. Nah, ini menjadi bukti bahwa di selatan Jawa Barat Banten ada akumulasi energi besar, yaitu yang kaitannya dengan megatrust. Oke. Nah, kalau energi ini nanti terlepaskan, berarti ada gempa besar, hitungannya bisa sampai 8-9 magnitudo, dan pasti akan berpotensi tsunami. Nah, ini ya sangat merusak ya. Jadi ini adalah segmen megatrust selatan Jawa Sumatera ya.
Jadi ada beberapa segmen, jadi tidak hanya satu segmen ya. Nah, segmen-segmen ini dia punya energi masing-masing. Kemudian bisa rilis energinya, nanti ada ininya ya, kapannya itu kalau sudah siklus gempa bumi datang itu biasanya rilis ya. Dan ini di tahun 94 kan sudah terjadi nih. Banyuwangi 94 itu gempa tsunami. Kemudian habis itu di Enggano tahun 2000 ini juga ada gempa dan tsunami meskipun tidak terlalu besar ya. Nah, kemudian di 2004 kita tahu Aceh itu tsunami luar biasa ya. 2005 Nias. Kemudian di 2006 nah ini Pangandaran ya. Ini gempa dan tsunami ya cukup lumayan besar. Kemudian ya terakhir di Bengkulu ya. Ini tsunami-nya sebenarnya kecil. Nah, daerah-daerah di Mentawai, Selatan Padang, kemudian tadi Selatan Jawa Barat Banten, Parangtritis, Bali. Nah, ini belum rilis energinya, sedang menunggu ya. Oke. Berarti artinya bisa disimpulkan bahwa ketika kemudian wilayah ini yang belum berwarna merah ini terjadi gempa dengan skala yang hampir sama dengan wilayah-wilayah yang sudah berwarna merah, misalnya Aceh, Mentawai, itu baru bisa dikatakan bahwa gempa megatrust terjadi. Kalau rangkaian gempa megatrust sudah terjadi, karena ini kan sudah terjadi. Tetapi sisa dari segmen megatrust, nah itu belum. Oke. Nah sisanya ya ini, jadi kita masih nunggu Selatan Jawa Barat Banten, kita masih nunggu Parangtritis, nah masih nunggu, belum terjadi ya. Nah, oke. Tapi kapannya, nah, itu nanti menarik ya, itu ada bahasannya. Oke. Kalau terkait dengan detail kapannya kan tentu kan memang tidak bisa diketahui ya terkait dengan jamnya, harinya. Tapi kalau kita bicara mengenai fase, nah itu seperti apa kalau fase gempa megatrust? Nah, jadi kalau kita bicara kapan pastinya, belum ada peneliti yang bisa menentukan ya, sampai dengan hari apalagi jam itu tidak ada ya. Nah, tetapi kita mengenal yang namanya siklus gempa bumi atau earthquake cycle ya. Nah, apa itu earthquake cycle? Jadi gempa itu bisa berulang ya, dan gempa besar bisa diikuti tsunami ya kalau gempanya di laut. Nah, ini bisa dilihat hasil dari penelitian ya, ini Pak Dhani Hilman, ini menunjukkan bahwa di sekitar 1400-an itu ada rangkaian gempa bumi dan tsunami. Nah, 200 tahun berikutnya itu di 1600-an itu juga ada catatan gempa bumi dan tsunami ya. 200 tahun berikutnya di 1800-an ya, di 1883 dan beberapa tahun di 1800 ada juga rangkaian gempa bumi dan tsunami. Jadi polanya itu per 200 tahunan itu jelas ya. Nah, dari 1800 tambah 200 berarti di tahun 2000-an. Nah, ini artinya apa? Ini artinya di tahun 2000-an sekarang kan kita di 2022 ya. Kita sedang berada di ujung siklus perulangan gempa-gempa besar dan tsunami. Nah, ini artinya apa? Kalau secara kasaran kira-kira kita bisa tahu Kalau bahwa dengan modelan ini ya. iya, jadi kalau misalnya dalam 40 tahun ke depan ya insya Allah kita bisa menjadi saksi gempa dan tsunami di segmen yang tadi ya Jawa. Karena ya kira-kira misalnya bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan atau 1 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, di range 40 tahun secara teori harus terjadi. Sunatullahnya karena stress release, nggak mungkin energi itu terus terkumpul dan tidak dirilis itu ya. Oke. Kalau kita melihat kondisi geografis di Indonesia, titik-titik mana saja yang sebetulnya bisa dibangun tanggul raksasa sebagai upaya untuk mencegah tsunami itu agar tidak sampai ke daratan? Iya, kalau kita lihat potensinya kan kayak di selatan Padang, selatan Jawa Barat Banten. Nah, ini kalau kasusnya di Jepang, di sini sudah dibangun tanggul di Parangtritis gitu ya. Tetapi kembali lagi di sini belum karena kita belum punya kemampuan secara finansial. Sehingga akhirnya yang dipilih mitigasi non struktural. Nah, apa itu mitigasi non struktural? Itu sebenarnya intinya mensiapsiagakan masyarakat. Kalau terjadi tsunami atau gempa dan tsunami ya dilakukan simulasi, kontingensi ya sehingga bisa evakuasi gitu ya. Pemerintah membangun jalur-jalur evakuasi, titik evakuasi. Nah, itu baru mampunya ke arah sana ya. Tetapi itu juga bisa efektif ya kalau masyarakatnya siap siaga ya. Kalau literasi kebencanaannya bagus, kalau terjadi gempa ketika di pinggir pantai kan
langsung lari menuju tempat yang tinggi ya, karena kita punya waktu dari gempa sampai tsunami-nya datang kira-kira 20 menit ya. Nah itulah yang diupayakan ya. Mungkin ke depannya kalau udah dananya banyak ya, mungkin membangun tanggul ya jadi opsi ya. Oke.